Hujan mengguyur kota Surabaya dengan derasnya, menciptakan simfoni ketukan air di atas genting dan aspal, yang memantulkan cahaya lampu jalan. Sementara angin malam membawa aroma tanah basah, bercampur samar dengan bau disinfektan dari Rumah Sakit Lorong Kasih, yang berdiri megah di ujung jalan sepi. Gedung itu tampak biasa saja pada pandangan pertama, wujud sebuah institusi medis dengan dinding putih kusam dan jendela-jendela tinggi yang seolah mengawasi dunia luar. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, bagi siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Di ruangannya yang luas namun pengap, Direktur Rumah Sakit Lorong Kasih, Dr. Rahmat Wijaya, duduk dengan wajah tegang. Telapak tangannya berkeringat, meski AC di ruangan itu berdesir dingin. Ia menghela napas, lalu menekan tombol interkom di mejanya. "Bu Ratna, tolong hubungi kantor polisi. Aku ingin berbicara dengan seseorang di sana." Suaranya terdengar ragu, nyaris gemetar. Sekretarisnya, yang berada di luar ruangan, terdiam sesaat sebelum menjawab dengan suara serak, "Baik, Pak Direktur. Tapi, boleh saya tahu keperluannya?" Dr. Rahmat menggigit bibir. Matanya melirik ke layar komputer, yang menampilkan rekaman CCTV. Gambar hitam putih dari lantai 4 rumah sakit itu memperlihatkan koridor kosong, yang seharusnya tidak lagi berfungsi setelah kebakaran bertahun-tahun lalu. Namun, dalam sekejap, layar itu bergetar, lalu muncul sosok-sosok kecil yang berlarian dengan cepat. Bayangan anak-anak. Mereka tertawa, tapi bukan tawa bahagia, melainkan sesuatu yang menyelusup ke dalam tulang, dingin dan tak wajar. "Cepat hubungi mereka," kata Dr. Rahmat lagi dengan nada putus asa. Di sisi lain kota, di dalam kantor Komdat 10 Jawa Timur di jalan. Ahmad Yani, detektif kepala Kolonel Polisi Zulfikar Sutanto sedang menyesap kopinya yang mulai mendingin. Ia duduk di meja yang dipenuhi berkas-berkas kasus lama, matanya menelusuri laporan demi laporan yang terasa membosankan, tiba-tiba dering telepon di mejanya membuyarkan konsentrasinya. "Halo. Detektif Zulfikar, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya tegas saat mengangkat gagang telepon. "Ini dari Rumah Sakit Lorong Kasih, Pak. Saya Rahmat Wijaya, Direktur Rumah Sakit. Saya membutuhkan bantuan Bapak. Ini tentang sesuatu yang terjadi di lantai 4 rumah sakit kami." Suara di ujung telepon terdengar bergetar, diiringi suara napas berat. Zulfikar mengerutkan kening. "Apa yang terjadi di sana, Pak Direktur?" Sejenak, hanya keheningan yang terdengar. Lalu, suara Rahmat terdengar lirih, hampir seperti bisikan. "Pada setiap malam, ada tawa anak-anak di lantai 4 tersebut, padahal lantai 4 sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu." Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Hujan deras mengguyur kota Surabaya, membasahi trotoar yang sudah penuh dengan genangan air. Di kejauhan, kilatan petir menerangi langit kelabu, disusul gemuruh yang menggetarkan kaca-kaca jendela. Rumah Sakit Lorong Kasih berdiri megah di tengah kegelapan, gedung tua yang sudah lama menyimpan banyak kisah. Namun, di balik dinding putihnya yang kusam, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang membuat para perawat enggan bertugas saat malam tiba. Detektif Kepala Kolonel Polisi Zulfikar Sutanto melangkah masuk ke dalam lobi rumah sakit, dengan wajah dingin dan ekspresi waspada. Sepatunya yang basah menyisakan jejak di lantai marmer, tapi ia tak peduli. Di sampingnya, Letnan Abimanyu Yuda Prakosa dan Letnan Amira Wirabumi menyesuaikan langkah, mengikuti pemimpin mereka dengan penuh kesiapan.
Sementara di baris belakangnya, terlihat dokter forensik Nikolai Gunawan dengan rambut gondrongnya yang melambai ditiup angin. Di sampingnya berjalan dengan tegap, jaksa investigasi Claudia Ashar yang cantik, tapi ekspresinya dingin seakan tak memiliki perasaan. "Terima kasih sudah datang, Pak Zulfikar," sambut Direktur Rahmat Wijaya dengan suara bergetar. Wajah pria parubaya itu terlihat pucat, kantung matanya menghitam, seperti seseorang yang sudah lama tak tidur nyenyak. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Zulfikar tanpa basa-basi. Rahmat mengusap keningnya, menghela napas berat sebelum menjawab, "Setiap malam, sekitar pukul 12, kami mendengar suara tawa anak-anak dari lantai 4. Tapi lantai itu sudah ditutup 5 tahun silam. Tidak ada seorang pun di sana, tapi suara itu terus terdengar. Para perawat bahkan mengaku melihat bayangan anak-anak berlarian." Zulfikar bertukar pandang dengan Dokter Nikolai, yang ekspresinya mencerminkan ketidakpercayaan. "Bayangan? Kau yakin ini bukan halusinasi?" Rahmat menelan ludah, lalu mengangguk. "Saya tahu ini terdengar tidak masuk akal, tapi hampir semua staf malam mengalami hal yang sama. Kami bahkan memeriksa rekaman CCTV." Rahmat meraih laptop dari meja resepsionis, selanjutnya memutar rekaman yang telah disiapkan. Semua mata tertuju pada layar. Dalam tayangan hitam putih rekaman, tampak lorong lantai 4 yang sunyi. Namun, tiba-tiba, sesuatu melintas cepat di sudut layar. Sesuatu yang kecil, seperti anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran. Amira menahan napas. Ini sebuah ketidakmungkinan. Sebuah suara tawarnya menggema dari layar, membuat bulu kuduk semua yang ada di sana meremang. Lalu, sosok hitam kecil muncul di ujung lorong, berdiri diam, menatap lurus ke arah kamera. Zulfikar langsung menutup laptop. "Kita naik ke sana sekarang." Rahmat menegang. "Tapi, kami harus melihatnya sendiri," potong jaksa Claudia dengan tatapan tajam. "Jika memang ada sesuatu di sana, kami akan mengetahuinya." Dengan sedikit enggan, Rahmat mengantar mereka ke tangga darurat yang menuju lantai 4. Lampu di koridor mulai redup, dan udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Setiap langkah terdengar menggema di sepanjang dinding yang mulai berjamur. Di depan pintu lantai 4, tim bertemu dengan seorang pria bertopi softball yang menutupi rambut gondrongnya. Pria usia 35 tahunan itu berdiri dengan tangan bersilang. Sosok berpenampilan nyentrik itu adalah wartawan investigasi, Rangga Tejamukti, yang sudah lebih dulu menunggu mereka di lantai 4. Ia menatap pintu itu dengan mata tajam dan ekspresi waspada. "Kau ngapain di sini?" tanya Zulfikar dengan wajah mencerminkan sedikit tidak senang atas kehadiran orang luar dalam penyelidikan ini. Rangga dengan santainya mengangkat bahu dan melempar senyum. "Aku mendapat firasat buruk tentang tempat ini. Firasatku jarang salah, sehingga aku datang untuk melakukan investigasi." Mendengar jawaban Rangga yang jujur itu, Zulfikar hanya bisa menghela napas panjang dan geleng kepala. Bagi Zulfikar yang sudah mengenal Rangga sejak masih berpangkat kapten, ia menyadari tidak ada gunanya mengusir Rangga, yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal di luar nalar. Karena itu, Zulfikar memutuskan mengajak Rangga untuk bekerja sama, memecahkan kasus supranatural di RS Lorong Kasih itu. Saat mereka mendekat, hawa dingin menusuk tulang. Amira dan Claudia terlihat menggigil. "Kenapa lebih dingin di sini dibanding lantai lain?" tanya Amira dengan menggosok-gosok kedua tangannya untuk mengurangi sergapan hawa dingin. Rangga menempelkan tangannya ke pintu. "Sebab ada sesuatu di balik ini," katanya. Dan tiba-tiba, terdengar bisikan samar. "Kami masih di sini. Tolong kami." Semua orang membeku. Bisikan itu bukan berasal dari salah satu dari mereka. Bisikan itu datang dari balik pintu.
Zulfikar memberikan isyarat kepada Abimanyu untuk membuka pintu. Dengan dorongan keras, pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit yang menusuk telinga. Kegelapan menyambut mereka, yang masing-masing memegang lampu senter. Ruangan di baliknya penuh dengan debu dan sisa-sisa perabot yang terbakar. Aroma hangus masih terasa, meskipun kebakaran sudah berlangsung 5 tahun silam. Tapi yang paling mengerikan adalah jejak-jejak kecil di lantai, seolah ada yang baru saja berjalan di sana. Dan lalu, suara tawa itu terdengar lagi. Lebih keras. Lebih dekat. Rangga menarik napas dalam. Kita tidak sendiri di sini. Sebelum ada yang sempat bereaksi, sesuatu berlari melintas di ujung koridor. Bayangan kecil dengan rambut panjang, mengenakan gaun rumah sakit yang terbakar di beberapa bagian. Gerakannya cepat, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang menahan napas. Lihat itu, bisik Amira. Zulfikar mengangguk. Kita lanjutkan. Mereka melangkah lebih dalam ke koridor gelap itu, tanpa menyadari ada sesuatu sedang mengintai mereka di kegelapan. Dingin menyelimuti ruangan saat pintu lantai 4 akhirnya terbuka, dengan suara berderit yang tajam. Debu yang tebal beterbangan di udara, mengaburkan pandangan mereka sejenak. Cahaya senter yang mereka pegang menyoroti lorong panjang yang terbakar, dindingnya masih memperlihatkan bekas luka hitam pekat akibat kobaran api bertahun-tahun lalu. Baunya masih menyengat, gumam Nikolai saat mengendus udara. Aroma hangus ini seharusnya sudah hilang sejak lama. Amira mengusap lengannya yang tiba-tiba terasa dingin. Tapi kenapa masih ada jejak kaki di sini? Tanyanya sambil menyerotkan senter ke lantai yang berdebu. Jejak kaki kecil berhamburan, membentuk pola yang aneh, seolah-olah ada yang masih berjalan di sini. Abimanyu berjongkok, menyentuh debu dengan jarinya. Ini bukan jejak lama. Ini baru. Claudia mendekat, menatap jejak itu dengan alis berkerut. Tapi siapa yang bisa meninggalkannya? Langkah mereka semakin dalam menuju ruangan yang lebih luas. Pada dinding kanan, ada noda hitam yang mengering, terlihat seperti bekas luka kebakaran. Namun, Nikolai menyipitkan mata dan mendekatkan tangannya, menyentuh permukaan. Dinding. Ini bukan hanya bekas terbakar, katanya, ada darah di sini, dan ini masih segar. Seketika, suasana menjadi lebih tegang. Mereka saling bertukar pandang, lalu menoleh ke sekeliling. Lampu senter mereka, tiba-tiba berkedip-kedip sesaat, seolah ada gangguan energi di sekitar mereka. Rangga yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal supranatural, merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang menunggu kita, bisiknya. Dari sudut ruangan, sebuah suara lirih terdengar, seperti tangisan anak-anak yang tertahan. Mereka menoleh serentak, dan di ujung koridor, muncul bayangan-bayangan kecil yang samar. Amira menahan napas, tubuhnya menegang saat melihat sosok-sosok anak-anak bermata kosong berdiri di sana, memandang lurus ke arah mereka. Lampu di sepanjang koridor mulai berkedip semakin cepat, dan tangisan itu berubah menjadi jeritan memilukan. Dinding di sekitar mereka bergetar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari baliknya. Ini bukan sekadar tempat terbakar, kata Rangga dengan suara bergetar. Ada yang masih terjebak di sini. Suara geraman terdengar dari balik salah satu pintu yang separuh terbuka. Nikolai mengangkat tangan, mengisyaratkan mereka untuk diam. Dengan hati-hati, dia melangkah mendekat dan menyorotkan senter ke dalam ruangan. Di dalam, terdapat ranjang-ranjang kecil yang berkarat, beberapa di antaranya masih memiliki selimut yang hangus di tepinya. Tapi yang membuat Nikolai bergidik, adalah boneka lusuh yang masih tergeletak di atas salah satu ranjang, tertutup abu dan noda merah yang mencurigakan. Claudia mengambil tumpukan dokumen dari rak yang setengah hancur.
Sebelum kebakaran, lantai ini digunakan sebagai ruang perawatan anak-anak dengan penyakit langka. Abimanyu mendekatinya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Nama-nama pasien di sini tidak tercatat dalam data resmi rumah sakit. Mereka terdiam. Suara tangisan itu semakin keras, kini bercampur dengan bisikan yang berulang-ulang. "Tolong kami! Tolong kami!" Amira menggenggam senjatanya lebih erat. "Aku tidak suka ini." Tiba-tiba, sebuah suara geraman keras terdengar dari belakang mereka. Semua menoleh bersamaan, dan saat itu juga, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Bayangan hitam besar dengan mata merah membara muncul di ujung lorong, tubuhnya bergetar dalam amarah yang tak tertahankan. "Lari!" teriak Zulfikar. Seketika, ruangan berubah menjadi kekacauan. Mereka berlari ke arah tangga, tapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat, seolah ada kekuatan yang menghalangi mereka keluar. Jeritan anak-anak bergema di sekeliling mereka. Dinding bergetar, dan lantai di bawah kaki mereka terasa seperti retak. Cahaya senter mereka berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Dalam kegelapan, suara langkah kaki kecil terdengar semakin dekat. Malam semakin larut saat Claudia duduk di depan laptopnya, matanya tajam menelusuri barisan angka-angka yang terpampang di layar. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard, menggali catatan keuangan rumah sakit yang sudah diarsipkan bertahun-tahun lalu. Sejak awal penyelidikan ini, dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan kini bukti itu mulai bermunculan. "Ini tidak masuk akal," gumamnya. Abimanyu yang berdiri di belakangnya, mencondongkan tubuh untuk melihat layar. "Ada apa?" Claudia menunjuk beberapa angka yang terlihat aneh. Ada dana yang dialokasikan untuk perawatan anak-anak di lantai 4. Padahal lantai itu sudah terbakar bertahun-tahun lalu. Dana ini masih terus mengalir selama bertahun-tahun setelah kebakaran terjadi. Siapa yang menerima uang ini? Dan lebih penting lagi, siapa yang seharusnya dirawat di sana? Sementara itu, di ruangan lain, Rangga duduk bersila di lantai, matanya terpejam. Napasnya berat, seperti seseorang yang tengah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya tertarik ke dalam sebuah kegelapan pekat. Gambar-gambar mulai bermunculan di benaknya, anak-anak dengan mata kosong duduk berjajar di ranjang besi, tubuh mereka kurus kering, tangan mereka dipenuhi bekas suntikan. Lalu, terdengar suara tangisan. Seorang anak kecil berambut ikal berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi ranjang-ranjang itu. Bibirnya bergerak, tetapi suaranya tertelan oleh isak tangis yang mengerikan. Dalam penglihatannya, Rangga melihat seorang dokter dengan jas putih, wajahnya tertutup masker, berjalan di antara anak-anak itu sambil mencatat sesuatu di clipboard. Dia menyuntikkan cairan ke dalam tubuh anak-anak satu persatu, lalu berbisik, "Semua ini demi kebaikan kalian." Penglihatan itu berubah. Kebakaran. Asap hitam membubung tinggi. Anak-anak berlarian, berteriak ketakutan. Namun, pintu-pintu telah dikunci. Mereka tidak bisa keluar. Rangga terkejut dan tersentak kembali ke dunia nyata, keringat dingin membasahi tubuhnya. Kebakaran itu bukan kecelakaan, tapi sebuah kesengajaan untuk membunuh, suaranya bergetar. Nikolai yang baru saja selesai menganalisis sampel residu arang, mendongak dengan ekspresi serius. "Apa maksudmu?" Rangga menggeleng, masih mencoba mengatur napasnya. Kebakaran itu bukan kecelakaan, tapi sebuah pembunuhan terencana. Lantai 4 dan pasien anak-anak yang menjadi korban sengaja dibakar hidup-hidup. Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara gemuruh hujan di luar jendela yang terdengar. Nikolai berdiri dan berjalan ke meja tempat ia meletakkan sampel. "Aku sudah mencurigainya.
Sisa arang yang kuteliti mengandung unsur protein dan lemak manusia. Beberapa anak masih hidup saat api mulai melalap mereka. Amira menutup mulutnya dengan tangan, merasa mual. Jadi, seseorang dengan sengaja membakar mereka untuk menghapus bukti? Zulfikar yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kita harus tahu siapa yang berada di balik semua ini. Mata Zulfikar yang setajam mata elang menyipit, pikirannya berpacu mencoba menghubungkan setiap potongan teka-teki yang mereka temukan. Claudia menutup laptopnya dengan kasar. Dan aku tahu harus mulai dari mana. Direktur rumah sakit ini pasti tahu sesuatu. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera beranjak menuju ruang direktur. Mereka tak menyadari jika di belakangnya, bayangan anak-anak bermata kosong masih mengawasi, menunggu keadilan yang tak pernah datang. Suasana di lorong lantai 4 semakin mencekam, saat tim kembali untuk mencari lebih banyak bukti. Cahaya senter mereka hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan, menciptakan bayangan panjang di dinding yang terbakar. Bau hangus yang menyengat masih terasa, bercampur dengan aroma antiseptik yang anehnya tetap melekat di udara, meskipun lantai ini sudah bertahun-tahun ditutup. Hati-hati, ada sesuatu yang tidak beres di sini, bisik Amira sambil merapatkan genggamannya pada Walter PPK yang terselip di pinggangnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Sebelum mereka sempat bereaksi, seorang pria bertubuh besar muncul dari balik bayangan. Kepala keamanan rumah sakit, pria berusia 50-an dengan wajah keras dan mata tajam, berdiri menghalangi jalan mereka. Tanpa peringatan, dia mengayunkan pentungan ke arah Zulfikar, yang nyaris tidak sempat menghindar. Sial! Zulfikar mengumpat sambil mundur. Pertarungan pun pecah. Kepala keamanan menyerang dengan brutal, seolah ingin memastikan tim investigasi tersebut tidak keluar dari lantai ini hidup-hidup. Abimanyu dengan refleks cepatnya, berhasil menangkis serangan pria itu, dan balas menghantam perutnya dengan siku. Pria itu terhuyung, tapi dengan cepat pulih dan kembali menyerang dengan lebih ganas. Rangga berusaha membantu dengan mendorong kepala keamanan ke arah dinding, tetapi pria itu memiliki kekuatan luar biasa. Dia melepaskan diri dan melayangkan pukulan ke arah Nikolai, yang hanya bisa menangkis seadanya. Claudia mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan borgol dari jaketnya. Dalam satu gerakan cepat, Abimanyu menjatuhkan kepala keamanan dengan bantingan keras. Pria itu mengerang kesakitan, tetapi matanya masih dipenuhi kebencian. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup, desisnya. Kita lihat saja nanti, jawab Zulfikar dingin. Sekarang bicara. Siapa yang menyuruhmu menyerang kami? Pria itu terdiam, menggigit bibirnya seakan menimbang-nimbang, apakah harus berbicara atau tetap diam. Namun, ketika Claudia mengancam akan menghubungi unit polisi yang lebih besar, wajahnya memucat. Dr. Rahmat Wijaya. Dia yang mengatur semuanya, ucapnya dengan suara serak. Dia bekerja sama dengan perusahaan farmasi untuk mengembangkan obat eksperimental. Anak-anak di lantai ini adalah kelinci percobaannya. Seketika, udara di sekeliling mereka terasa lebih dingin. Mereka membakar lantai ini untuk menghapus bukti, lanjut pria itu dengan suara bergetar. Tapi, mereka tidak pernah benar-benar pergi. Suara tawa anak-anak bergema di seluruh lorong, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Cahaya senter mulai berkedip-kedip, dan bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Apa-apaan ini? Tanya Nikolai dengan suara bergetar. Sebuah suara pelan terdengar di telinga Rangga. Kalian harus cepat sebelum dia menemukan kalian. Sontak, mereka menoleh ke belakang. Di ujung lorong, sosok anak kecil berdiri dalam kegelapan, matanya kosong, wajahnya penuh luka bakar. Dia menatap mereka tanpa ekspresi, sebelum tiba-tiba menghilang begitu saja. Kita harus keluar dari sini sekarang, kata Claudia dengan nada penuh urgensi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu-pintu di sepanjang lorong mulai terbuka dengan sendirinya, mengungkap ruangan-ruangan penuh ranjang berkarat dan boneka yang hancur terbakar.
Suara tangisan memenuhi udara, disertai bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka. Zulfikar menggertakkan giginya. Kita akan menyelesaikan ini. Rahmat Wijaya harus bertanggung jawab. Hujan deras mengguyur kota saat Dr. Rahmat Wijaya akhirnya diborgol dan dibawa keluar dari rumah sakit. Wajahnya penuh ketakutan, tubuhnya gemetar, tapi dia masih mencoba menyangkal semuanya. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Semua ini tidak benar. Teriaknya, suaranya bercampur dengan suara petir yang menggelegar di langit malam. Claudia menatapnya dingin. Kami punya cukup bukti untuk menjeratmu. Uang korupsi yang kau gunakan, anak-anak yang kau jadikan kelinci percobaan, kebakaran yang kau rancang untuk menghilangkan jejak. Semua itu ada di tangan kami. Dr. Rahmat menoleh ke Nikolai, berharap masih ada celah untuk menyelamatkan dirinya. Kau seorang dokter, kau tahu bagaimana dunia ini bekerja. Terkadang pengorbanan diperlukan demi kemajuan ilmu pengetahuan. Nikolai mengepalkan tangannya. Pengorbanan? Kau membakar anak-anak itu hidup-hidup. Itu bukan pengorbanan, itu pembantaian. Rahmat tergelak, tapi tawanya terdengar kosong. Mereka hanya anak-anak yang sekarat. Tanpa eksperimen ini, mereka akan mati sia-sia juga. Aku memberi mereka tujuan. Claudia dan Zulfikar sudah muak mendengar ocehan legitimasi Dr. Rahmat Wijaya. Dengan isyarat singkat, Zulfikar memerintahkan anak buahnya membawa Rahmat ke mobil polisi. Hujan membasahi aspal saat mereka mendekati kendaraan yang sudah menunggu di pelataran rumah sakit. Namun, sesuatu yang ganjil terjadi. Saat Rahmat memasuki mobil, suara tawa anak-anak bergema di udara. Awalnya pelan, lalu semakin keras, seolah berasal dari segala penjuru. Polisi yang mengawalnya saling bertukar pandang, mereka kebingungan dengan fenomena supranatural ini. Rangga yang berdiri tak jauh dari sana, merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Dia melihat ke cermin mobil, dan seketika itu juga jantungnya hampir berhenti. Di dalam pantulan kaca, puluhan anak dengan mata hitam kosong menatap Rahmat. Wajah mereka pucat, sebagian memiliki bekas luka bakar yang mengerikan. Rahmat ikut melihat ke cermin dan langsung menjerit histeris. Jangan dekati aku. Aku tidak bersalah. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk kalian. Tawa anak-anak itu berubah menjadi jeritan memilukan. Mobil mulai bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba merobeknya dari dalam. Polisi di sekitar kendaraan berusaha membuka pintu, tetapi pintu mobil terkunci rapat. Suhu di sekitar turun drastis, embun mulai terbentuk di kaca mobil walaupun hujan deras masih turun. Tiba-tiba, Rahmat berhenti berteriak. Dia membeku. Saat pintu berhasil dibuka, tubuhnya sudah membiru, matanya membelalak dengan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan. Seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang terlalu mengerikan untuk dijelaskan. Tidak ada tanda-tanda serangan fisik, tapi nyawanya telah menghilang begitu saja. Semua orang terdiam. Suara hujan yang menghantam aspal terdengar begitu nyata, tetapi keheningan menyelimuti mereka. Rangga melangkah mundur, masih merasakan kehadiran makhluk-makhluk kecil yang tak terlihat oleh mata biasa. Mereka sudah mendapatkan keadilan yang selama ini mereka tunggu dalam harapan, gumamnya pelan. Claudia menarik napas dalam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kasus ini, akhirnya selesai. Zulfikar menoleh ke arah rumah sakit yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Tidak, ini bukan sekadar kasus biasa. Ini adalah kisah tentang mereka yang tidak bisa berbicara, yang keadilan mereka direnggut tanpa ampun. Mereka akhirnya pergi, tapi tempat ini akan selalu menyimpan cerita mereka. Hujan terus turun, membasahi tanah yang telah menyimpan begitu banyak rahasia kelam.
Saat tim meninggalkan rumah sakit, Rangga masih bisa mendengar suara lirih yang berbisik di telinganya. "Terima kasih. Kami akhirnya bisa pergi." Hujan masih turun membasahi kota saat tim investigasi meninggalkan rumah sakit Lorong Kasih. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah kota ini turut berkabung atas kebenaran yang akhirnya terungkap. Namun, di balik keheningan itu, sesuatu masih mengintai. Rangga berdiri di ambang pintu rumah sakit yang telah ditutup. Matanya menatap kosong ke arah gedung tua yang kini tak lagi berpenghuni. Ia tahu kasus ini telah selesai, tetapi ia juga tahu tidak semua roh pergi dengan damai. "Rangga, ayo." Claudia menepuk bahunya yang membuat lamunannya buyar. Rangga menghela napas dalam, mengangguk pelan, lalu mengikuti yang lain menuju mobil mereka. Namun, sebelum sempat masuk ke dalam kendaraan, angin dingin berhembus menerpa tengkuknya. Samar-samar, ia mendengar suara tawa kecil, lirih tapi jelas, berasal dari dalam gedung. Ia menoleh cepat, menatap kembali ke rumah sakit yang kini tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan. Jendela lantai 4 yang sebelumnya kosong kini menampilkan sosok seorang anak kecil. Wajahnya pucat dengan mata yang menghitam. Ia tidak bergerak, hanya menatap Rangga dengan ekspresi yang sulit diartikan. Rangga merasakan dadanya sesak. Ia tahu tidak semua arwah bisa pergi. Ada yang masih tertinggal, entah karena dendam, atau karena dunia ini belum siap melepaskan mereka. "Terima kasih," bisikan itu terdengar di telinganya, sangat dekat, seolah seseorang berbisik langsung di belakangnya. Ia merinding, bulu kuduknya berdiri meremang. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, rumah sakit Lorong Kasih resmi ditutup, dan diumumkan segera dibongkar dalam waktu dekat. Namun, cerita tentang kejadian di dalamnya mulai menyebar ke masyarakat. Para pekerja yang bertugas untuk mengosongkan gedung, melaporkan gangguan-gangguan aneh. Suara langkah kaki yang mengikuti mereka, tawa kecil yang menggema di koridor kosong, dan bayangan yang melintas di ujung lorong. Salah satu pekerja, Budi Sugianto yang berusia 40 tahunan dan sudah biasa terlibat pembongkaran bangunan tua, mengalami suatu kejadian yang membuatnya mengundurkan diri dari proyek pembongkaran itu. Malam itu, ketika sedang membereskan beberapa peralatan, Budi melihat seorang anak kecil berdiri di lorong panjang yang menuju ke lantai 4. Anak itu mengenakan gaun rumah sakit yang lusuh dan berdebu. Budi memanggilnya, tetapi anak itu hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Ketika Budi melangkah mendekat, anak itu tiba-tiba berlari ke ujung lorong dan menghilang di balik bayangan. Namun, yang lebih mengerikan adalah suara di belakangnya. "Jangan pergi ke sana." Budi berbalik dengan jantung berdebar. Tidak ada siapapun. Ia langsung meninggalkan tempat itu, dan tidak pernah kembali. Ia memutuskan diri untuk mengundurkan diri sebagai tenaga pembongkaran rumah sakit Lorong Kasih. Sementara itu, Rangga ternyata masih dihantui suara-suara yang didengar di rumah sakit. Ia tidak bisa tidur nyenyak sejak malam terakhir di sana. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah anak-anak itu, menatapnya dengan tatapan kosong yang mengisyaratkan sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan pergi tidur lebih awal. Namun, tepat saat hampir terlelap, suara ketukan terdengar dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Jantungnya berdegup kencang. Ia tinggal di lantai 3 apartemen, tidak mungkin ada orang di luar jendelanya. Dengan tangan gemetar, ia menarik tirai. Tidak ada siapa-siapa. Namun, di kaca jendelanya, samar-samar, ada bekas tangan kecil yang menempel, seolah-olah seseorang telah berdiri di luar sana dan menyentuhnya. Rangga menelan ludah. Ia tahu, ini belum berakhir. Tamat.